Kristus sudah bangkit, benar, Ia sudah bangkit. Kiranya itu yang menjadi ungkapan iman kita pada hari ini. Untuk itu, kami mengucapkan selamat mempersiapkan diri dan selamat beribadah kepada jemaat yang menyaksikan live streaming ini di ibadah Minggu Paskah. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati oleh-Nya. Pemberita firman pada ibadah hari ini adalah Pendeta Yance Warisal. Bapak Ibu, mari silakan bangkit berdiri, kita bernyanyi dan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 188, bait pertama dan yang kelima. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, seluruh ibadah ini ditabiskan di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Baginya lah kemuliaan, hormat, kuasa sampai selama-lamanya. Seluruh peribadahan kita pada hari ini berangkat di dalam terang tema, yaitu di dalam Efesus pasal 6 ayat yang ke-10 yang berbunyi, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Marilah jemaat kita mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 453. Jemaat, mari kita berdoa kepada Allah. Ya Bapa yang Maha Kuasa, sebagai bagian dari umat-Mu yang telah Engkau tebus, kami datang bersekutu dalam ibadah ini. Kami mengaku setiap kesalahan yang kami lakukan secara sadar dan tidak sadar dalam hidup kami. Ampunilah kami yang berdosa ini ya Tuhan. Layakkanlah kami untuk menerima berkat kebangkitan-Mu yang memampukan kami hidup sampai saat ini. Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur untuk kebangkitan yang menjadi anugerah dalam hidup kami.
Hari ini, dalam kesunyian kami dan di rumah kami masing-masing, kami merayakan Hari Paskah, hari di mana kemenangan terjadi bagi semua orang percaya di dunia ini. Dalam kesunyian ini kami diingatkan untuk memaknai apa arti kebangkitan-Mu dan makna ibadah yang sesungguhnya. Ya Bapa, dalam badai dan kekhawatiran ini, kami yakin bahwa kebangkitan-Mu memberi kepastian bagi kami yang berharap kepadamu. Dalam kesunyian ini, kami menang. Dalam kesunyian ini, kami menemukan-Mu. Dalam kesunyian ini, bimbinglah kami untuk menemukan damai sejahtera dan menjadi pembawa damai dalam dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus, pemilik hidup kami berdoa. Amin. Marilah kita memohon bimbingan Roh Kudus mengawali pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Allah yang Maha Kasih, sumber pemberi hidup yang kekal bagi kami umat manusia yang percaya. Puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu yang kudus, karena pada hari pertama dalam minggu ini, kami berhimpun selaku satu persekutuan, duduk bersama untuk mendengarkan pembacaan firman-Mu. Buatlah melalui Roh-Mu yang kudus, ya Allah, kami memahami akan pikiran dan kehendak-Mu. Tolonglah kami, ya Tuhan, untuk melakukan segala sesuatu yang Engkau perintahkan dari kebenaran firman-Mu. Ya Tuhan, berfirmanlah bagi kami, karena kami siap mendengar suara-Mu. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk kita mendengarkan pembacaan sabda Tuhan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari Markus 16 ayat 1 sampai 8 yang menyatakan, setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka,
Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga, karena takut. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Hendaklah sabda Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara saudara-saudari dan ucaplah syukur kepada Allah. Saudara-saudari jemaat yang terkasih, dipersilakan duduk kembali. Sekarang ini saudara-saudari jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, begitu banyak orang merasa cemas, merasa takut ketika melihat atau menonton di berbagai media tampilan kenyataan statistik yang secara resmi dikeluarkan oleh sumber terpercaya, yaitu pemerintah, atas mewabahnya virus COVID-19. Tiap hari tampil di layar kaca, di HP, dalam genggaman tangan kita, handphone itu, jumlah ODP sekian, PDP sekian, sembuh sekian, meninggal sekian. Berita demi berita pagi, siang, sore turut membangkitkan bukan hanya rasa tahu dari kita yang ingin tahu tentang perkembangan penyakit ini, tetapi turut juga membangkitkan rasa takut yang berlebihan di dalam jiwa orang-orang yang senantiasa mendengar berita itu. Ada yang tidak sakit, tetapi karena rasa takut berlebihan di dalam jiwanya, lantas sendiri merujuk dirinya untuk memeriksa diri di tempat yang telah ditentukan oleh pemerintah untuk mengetahui mengidap ataukah tidak seseorang dalam hal terjangkitnya virus COVID tadi. Banyak orang ingin sehat, imun tubuhnya dijaga. Yang merasa imunnya rendah, minum suplemen vitamin supaya kuat dan sehat. Hal ini pun tidaklah salah bagi kita saudara-saudari. Yang salah adalah rasa takut atas apa yang sedang dialami. Takut berlebihan membuat diri kita bisa tidak berdaya untuk hidupi hari yang kita lalui. Virus mahkota atau disebut virus corona membuat seisi dunia saat ini begitu heboh, cemas, takut. Ada pula yang merasa bodoh, kalau mau mati, ya pasrah diri saja. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, sesungguhnya pada pagi hari ini, berita yang membuat dari dulu sampai sekarang dunia diperhadapkan pada kehebohan, yakni di mana bermiliar orang tahu dan percaya 2000 tahun yang lalu, korban yang dibuat babak belur, mati tersiksa di atas kayu salib, orang yang tak berdosa diperlakukan sebagai pendosa, sebagai terhukum. Pertanyaannya, siapakah dia? Yesus jawabannya. Yesus yang memiliki tubuh yang sama dengan saya dan saudara, disiksa dan diremukan, dirajam, ditombak, darah Yesus ditumpahkan
hanya karena emosi manusia yang berdosa. Dalam matinya, Yohanes menulis dalam kitabnya, Yohanes 19 ayat 33 sampai 34 berbunyi begini. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya, tetapi seorang dari antara mereka itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Tidak ada darah, dan yang tersisa dalam tubuhnya insaninya hanyalah air. Hanya karena roh kebencian manusia yang berdosa membawa Yesus ke dalam kematian. Tetapi saudara-saudara yang terkasih, apakah Yesus kalah atas kematian yang dilakukan oleh manusia dan orang-orang beragama dan mereka yang berkonspirasi dengan pemerintah Romawi, pemerintahan dunia saat itu yang berkuasa? Memang Yesus mati, tetapi ia tidak mati dalam kekonyolan. Ia sadar hanya dengan penyerahan diri dalam penderitaan di atas kayu salib, disitulah manusia beroleh keselamatan dari Allah. Allah menjadi manusia, mati untuk menggantikan kita manusia yang seharusnya dihukum karena dosa-dosa kita sendiri. Ia mati supaya kita selamat, dan ia bangkit supaya kita beroleh hidup. Percayakah saudara-saudari jemaat akan hal itu? Pagi hari ini, sidang jemaat Tuhan yang terkasih, bersama bermiliar manusia yang tahu dan percaya pada Yesus yang bangkit dari dunia, di dalam dunia saat ini, saudara dan saya bersyukur sebab Yesus bangkit dari antara orang mati. Kita percaya kemahakuasaan Tuhan yang mengalahkan kekuatan kuasa duniawi, yaitu kuasa maut. Kalau kebangkitan adalah tanda kuasa Allah atas kematian yang menakutkan jiwa manusia, maka apakah saudara-saudari jemaat harus hidup di dalam roh ketakutan atas segala kelemahan tubuh, atas segala kelemahan jiwa, atas roh yang saat ini berada dalam ketakutan, takut menatap hari esok karena ada yang kehilangan mungkin pekerjaan? Bagaimana bisa hidup di tengah-tengah rupa kesusahan dunia saat ini? Sekarang saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, bersama bermiliar manusia yang tahu dan percaya pada Yesus yang bangkit di dunia saat ini, saudara dan saya bersyukur sebab Yesus bangkit dari antara orang mati. Kita percaya kemahakuasaan Tuhan yang mengalahkan kekuatan kuasa dunia, yaitu kuasa maut. Kalau kebangkitan adalah tanda kuasa Allah atas kematian yang menakutkan jiwa manusia, maka apakah saudara-saudari jemaat harus hidup dalam roh ketakutan, hidup di dalam kelemahan yang sungguh-sungguh tidak mampu untuk keluar dari ketakutan itu, kelemahan tubuh, jiwa dan roh yang dialami saat ini? Kita percaya bahwa Tuhan akan menunjukkan kuasa kasih-Nya. Takut untuk menatap hari esok, demikian pun juga di dalamnya kita mungkin yang sedang kehilangan pekerjaan. Bagaimana bisa hidup hari esok di tengah-tengah rupa kesusahan dunia saat ini? Sekarang yang tidak mungkin saya dan saudara-saudari lakukan untuk diri sendiri, telah Yesus lakukan semuanya untuk kita. Ia bangkit dari kuasa maut untuk melepaskan kita dari ketidakmampuan kita yang menatap hidup ini, melepaskan kita dari sengsara karena kebodohan. Ia yang bangkit adalah hikmat Allah yang mencerdaskan rohani manusia yang hidup, sehingga manusia bukan lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi hidup bagi sesama. Yesus yang bangkit membuat kita hidup yang baru bersama dengan Allah dan hidup bersama dengan manusia. Perbuatan Allah dalam Yesus yang bangkit ini pula lah
yang menginspirasi sosok pahlawan nasional dari Sulawesi Utara, Sam Ratulangi, yang mengumandangkan filosofi hidup dalam semboyannya, Sito Timou Tumou Tou. Manusia baru dapat disebut sebagai manusia jika sudah dapat memanusiakan manusia. Kita diberi hidup untuk menghidupi orang lain. Kita diberikan hidup untuk menjadi berkat bagi orang lain. Kita diberikan hidup untuk menjadi penyalur keselamatan yang menyukacitakan jiwa-jiwa orang lain. Kalau saudara-saudari jemaat yang terkasih, Yesus dibangkitkan oleh Bapa supaya seisi dunia ini tahu bahwa Allah lebih berkuasa atas kita dan kuasa maut. Kita tidak binasa, tetapi kita beroleh hidup yang kekal, hidup yang menikmati kebaikan Allah di bumi ini dan sekali kelak bersama dengan Dia dalam kerajaannya yang tidak binasa itu. Yesus memberikan wawasan baru kepada setiap orang yang percaya, yaitu Ia memberi hidup supaya kita hidup dalam damai sejahtera bersama Allah dan sesama. Percayakah saudara-saudari akan hal itu? Amin. Marilah jemaat yang terkasih kita berdiri untuk bersama-sama dengan semua orang yang percaya sekarang ini dan di segala tempat mengikrarkan pengakuan iman menurut pengakuan iman rasuli dari dalam hati dan mulut dengan sikap siap masing-masing kita berkata, Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat terkasih dipersilakan duduk. Mari kita menaikkan permohonan kita dalam syafaat pada hari ini. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Allah Bapa kami, Dikau yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati dan memberikan kepada Yesus dan kepada kami suatu kehidupan yang sempurna ketika kami keluar dari kungkungan kuasa dosa dan maut. Hari pertama dalam minggu ini kami berkumpul. Kami mendatang kepadamu ya Tuhan dengan mengungkapkan segala puji dan syukur karena kami yakin Engkau akan berserta dengan kami di dalam kehidupan bersama dengan semua orang di muka bumi ini. Bangsa lepas bangsa, pemerintah lepas pemerintah, negara lepas negara di tengah kehidupan dunia yang sedang dilanda suatu rasa ketakutan dari antara banyak orang terhadap kenyataan
meluasnya penyakit yang sangat menakutkan, virus COVID-19. Kami datang kepadamu ya Tuhan mengungkapkan rasa terima kasih, karena di dalam hikmat surgawi Engkau menyertai pemerintah-pemerintah dan memberikan kepada mereka kekuatan untuk menyelesaikan di dalam menangani bahaya yang sangat mengerikan ini. Bapa, Engkau di dalam kuasa kasih Yesus Kristus Tuhan yang bangkit, kami percaya bahwa Putra-Mu adalah kepala atas gereja-Mu. Maka kami mengungkapkan rasa syukur sebab seluruh pelayanan, kesaksian dalam keutuhan persekutuan kami dengan semua orang di dalam gereja yang kudus dan am akan tetap terpelihara. Bimbinglah kami di dalam kekuatan-Mu, supaya kami dapat memberikan kontribusi yang terbaik untuk membangun tubuh-Mu, yaitu gereja yang kudus di tengah-tengah dunia ini. Semoga seluruh partisipasi kami di dalam segala hal akan membawa sukacita bagi banyak orang. Berkatilah kami ya Tuhan di dalam keberadaan kehidupan sebagai jemaat GPB Bukit Sion, simpatisan yang mengikuti acara streaming ini Tuhan. Engkau pimpin kami dengan segala keberadaan kehidupan kami. Berkati kami yang bekerja, tunjukkanlah kuasa kasih-Mu kepada mereka yang akan mencari pekerjaan. Tuntunlah anak-anak di dalam pendidikan mereka, jagalah kami dalam pergaulan setiap hari. Keluarga lepas keluarga yang sedang merindukan kehadiran anak-anak di dalam rumah tangga mereka pun, kami berdoa kiranya Tuhan sertai. Kekuatan-Mu telah Engkau berikan kepada kami ya Allah, tapi kami patut mendoakan saudara-saudari kami yang karena kondisi fisik tubuh yang lemah, mereka berada di dalam rumah masing-masing. Kami berdoa kepada Bapa dan Ibu Lohana Pesi, kepada Bapa Widodo, kepada Bapa Misnandar, Bapa Parengkuan, Bapa Pitoyos Kumens, dan cucunya Aldo, Bapa Agus Kristanto, Ibu Elizabeth Sarkawi, Ibu Endang Suryadi, Ibu Grace Maipetela Apitule, Bapa Prasojo, Ibu Selvi Maulete, Bapa dan Ibu Nikiulu, Ibu Kustanti, Ibu Simanjuntak, Ibu Pandeirot, Bapa Baitanu, dan Ibu Ivone Samola Senduk. Tuhan, tuntun pimpin kekasih-kekasih kami ini. Kami berdoa juga ya Tuhan bagi mereka yang pada saat ini terbaring di dalam ruangan-ruangan isolasi di rumah-rumah sakit maupun yang ada di rumah masing-masing. Tuhan, Engkau berikan kekuatan, sukacita dan semangat hidup. Tunjukkanlah kebaikan-Mu kepada dokter, perawat, dan mereka yang senantiasa menopang dalam pelayanan guna mencapai kesembuhan. Hal yang paling indah ya Tuhan, ketika hari ini kami tahu Engkau bangkit dari antara orang mati, Engkau menyelesaikan persoalan yang tidak bisa kami selesaikan, maka di dalam ungkapan syukur kami pun juga menaikkan kepadamu ya Allah dalam Yesus Kristus. Sertailah kami senantiasa dari sekarang sampai selama-lamanya. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami. Sempurnakanlah ya Tuhan doa permohonan kami ini di dalam doa yang Engkau sendiri ajarkan bagi kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab yang terambil dari 2 Korintus pasal 8 ayatnya yang ke-12 yang menyatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima
Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat, kami undang bangkit berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Allah, Bapa di surga, tidak ada yang seperti Engkau yang berkuasa atas alam semesta. Kasih-Mu kepada kami manusia berdosa tidak terhingga. Sebab itu kami mengucap syukur atas penebusan Kristus yang menyadarkan kami untuk memberi bukan hanya uang ini yang dipersembahkan, tetapi seluruh hidup kami berikan untuk kemuliaan dan kesaksian bagi nama-Mu. Ya Tuhan, terimalah persembahan kami ini, dan berkatilah hidup kami sehari-hari, sehingga melalui pekerjaan yang kami kerjakan, melalui perbuatan-perbuatan yang kami lakukan, kami tetap menjadi kesaksian kasih-Mu. Amin. Kami persilakan duduk kembali. Saudara-saudari jemaat GPB Bukit Sion yang berada di dalam rumah masing-masing, telah kita bersama-sama beribadah pada hari pagi ini. Ingatlah bahwa Tuhan kita Yesus Kristus telah bangkit. Beritakanlah kabar sukacita ini melalui hidup dan kerjamu sehari-hari, berdasarkan firman yang telah didengar tadi, sehingga setiap jiwa yang mendengar kabar sukacita ini percaya dan hidup di dalam Kristus. Marilah kita berdiri dan mengangkat pujian berdasarkan nyanyian pujian Kidung Jemaat 388 bait yang pertama. Amin.
Sekarang arahkanlah hati dan pikiran saudara-saudari jemaat kepada Tuhan, serta terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Segenap warga jemaat GPIB Bukit Sion dan saudara-saudari simpatisan yang mengikuti acara kami ini, kami sampaikan selamat merayakan Paskah Kristus. Kiranya kuasa kasih Kristus Tuhan yang bangkit akan senantiasa menjadi bagian dalam kehidupan kita untuk diceritakan dalam tutur kata dan perbuatan yang baik. Ingatlah, dalam kebangkitannya, Ia telah mengalahkan segala yang menakutkan kita. Maka menjalani kehidupan ke depan, tetap percaya dengan suatu keyakinan Allah beserta kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Selamat Paskah, Tuhan memberkati kita. Amin.